Yang pertama, pengenalan pengukuran, besaran, dan satuan. Pentingnya pengukuran. Pengukuran adalah cara untuk menentukan nilai dari sebuah besaran fisika. Tanpa pengukuran tidak mungkin untuk melakukan eksperimen atau memperoleh data ilmiah secara akurat. Yang kedua, besaran dan satuan fisika. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, seperti panjang, massa, atau waktu. Setiap besaran memiliki satuan standar yang digunakan dalam fisika, seperti meter, kilogram, dan detik. Yang ketiga, ketelitian pengukuran. Ketelitian pengukuran tergantung pada ketelitian instrumen yang digunakan. Contohnya, penggaris 30 cm lebih teliti daripada penggaris 15 cm. Pembahasan yang pertama, yaitu rumus-rumus dasar dalam pengukuran. Rumus keliling lingkaran, K sama dengan 2 pi R atau K sama dengan pi kali diameter. Variabel dalam rumus. Setiap rumus memiliki variabel yang harus dipahami. Contohnya, rumus kinematika memiliki variabel V untuk kecepatan, S untuk jarak tempuh, dan T untuk waktu. Contoh penggunaan rumus. Dalam membahas suatu masalah, rumus-rumus fisika sering digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah besaran tertentu atau mengonversi satu satuan ke satuan yang lainnya. Macam-macam besaran dan satuan dalam fisika. Satu yaitu besaran skalar, mempunyai magnitudo atau nilai dan satuan tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, panjang, massa, dan suhu. Yang kedua yaitu besaran vektor, mempunyai magnitudo atau nilai, satuan, dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, dan gaya. Yang ketiga, satuan internasional adalah satuan dasar yang digunakan dalam fisika. Contoh, meter, kilogram, detik, kelvin, dan mol. Satuan lainnya dalam fisika yakni beberapa besaran mempunyai satuan sendiri. Contoh, hertz untuk frekuensi, newton untuk gaya, dan kandela untuk intensitas cahaya. Bahasan berikutnya yaitu konversi satuan. Rumus konversi satuan. Untuk mengkonversi satuan, gunakan rumus berikut. Nilai awal dikali faktor konversi sama dengan nilai akhir. Misalnya, untuk mengkonversi 50 km per jam ke meter per sekon, gunakan faktor konversi 1 km per jam sama dengan 0,27778 meter per sekon. Yang kedua, contoh konversi yang sering dilakukan. Beberapa konversi yang sering dilakukan antara lain kilometer ke meter, meter ke sentimeter, dan milimeter ke meter. Yang ketiga, timbang beban dengan satuan yang berbeda. Dalam penimbangan, ada kalanya menggunakan unit yang berbeda. Contohnya, berat badan seseorang dapat ditentukan dalam satuan newton atau kilogram. Poin berikutnya yaitu contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, jarak dari sebuah objek ke pusat bumi sebesar 6.400 km. Jarak tersebut akan diubah menjadi satuan kilometer. Berapa nilainya? Pembahasan. Dalam soal tersebut, jarak awal sudah dinyatakan dalam kilometer, sehingga tidak perlu dikonversi. Jawabannya adalah 6.400 km atau jawabannya tetap. Contoh soal yang kedua, berat badan seseorang adalah 80 kg. Berapa berat badannya dalam satuan pound? Pembahasannya yakni, dalam soal tersebut kita perlu mengetahui faktor konversi kilogram ke pound. Diketahui 1 kg sama dengan 2,20462 pound. Maka 80 kg kali 2,20462 sama dengan 176,37 pound. Soal berikutnya. Di antara kelompok besaran berikut, yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Soal berikutnya lagi, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam jika dinyatakan dalam SI atau satuan internasional, maka menjadi 20 meter per sekon pangkat min 1. Soal berikutnya, hasil pengukuran panjang dan lebar suatu bidang persegi panjang masing-masing 12,73 cm dan 6,5 cm. Menurut aturan penulisan angka penting, luas bidang tersebut adalah 83 cm kuadrat atau pangkat 2. Soal berikutnya, sebuah sungai mengalirkan air sebanyak 1000 liter setiap 2 detik. Debit aliran sungai tersebut sebesar berapa liter per detik? Debit air memiliki satuan meter per detik, sehingga
debit sungai tersebut adalah sebesar Q, sama dengan 1000 liter per 2 detik. Q sama dengan 500 liter per detik. Dan soal yang terakhir, berapa debit air yang mengalir dari pintu air sebanyak 5000 cm3 dalam 10 menit? Jawabannya, dilansir dari Lumen Learning, debit air Q adalah hasil bagi volume oleh waktu mengalirnya, atau T. Q sama dengan volume per waktu. Q sama dengan 5000 per 10, Q sama dengan 500 cm3 per menit. Atau debit air dapat dihitung dalam satuan internasionalnya, yaitu satuan internasional debit adalah meter kubik per sekon. T sama dengan 10 menit sama dengan 10 kali 60 sama dengan 600 detik atau sekon. Kesimpulan dan pemahaman nilai penting pengukuran, besaran, dan satuan dalam fisika adalah pengukuran adalah bagian penting dari fisika. Tanpa pengukuran, tidak mungkin untuk mengumpulkan data atau melakukan eksperimen secara akurat. Pahami variabel dan hubungannya dalam rumus. Dalam fisika, banyak sekali rumus yang harus